Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pembahasan ini kita akan membahas 6.3 yakni pemanfaatan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan pada bab 6 sistem informasi organisasi dan strategi. Di sini. Bagian ke-6.3 memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Nah, organisasi bisnis menggunakan database mereka untuk memantau transaksi dasar seperti pembayar pemasok, memproses pesanan, memantau pelanggan, serta menggaji karyawan. Akan tetapi, mereka juga membutuhkan database untuk menyediakan informasi guna menjalankan bisnisnya dengan lebih efisien, serta membantu manajer dan karyawan membuat keputusan yang lebih baik. Jika suatu perusahaan ingin mengetahui produk mana yang paling populer atau pelanggan mana yang paling mendatangkan banyak keuntungan, jawabannya terdapat pada data. Masalah pertama adalah tantangan dalam menangani besarnya volume data. Nah, yang pasti sampai 10 tahun terakhir sebagian data dikumpulkan oleh organisasi yang terdiri atas data transaksi yang dapat ditempatkan dengan mudah ke dalam kolom dan baris pada DBMS relasional. Sejak itu ada kebijakan data dari lalu lintas web, pesan, email, dan konten media sosial. Demikian juga dari data yang dihasilkan dari mesin seperti sensor yang digunakan pada smart meter, sensor pabrik, dan meteran elektronik, atau dari sistem transaksi elektronik. Data-data ini mungkin tidak memiliki struktur atau sedikit terstruktur dan juga tidak sesuai dengan bentuk atau produk atau standar DBMS relasional yang mengorganisasikan data ke dalam bentuk kolom dan baris. Sekarang kita menggunakan istilah data besar atau lebih dikenal dengan kata big data untuk menggambarkan rangkaian data dengan volume sangat besar yang melampaui kemampuan DBMS dalam mengelola, menyimpan, dan menganalisa data tersebut. Data besar tidak mengacu pada jumlah yang spesifik, namun umumnya mengacu pada data dalam kisaran petabyte, exabyte. Dengan kata lain, miliaran sampai dengan triliunan rekaman, semua dari sumber yang berbeda. Data besar dihasilkan dalam jumlah yang jauh lebih besar dan lebih cepat ketimbang data tradisional. Sebagai contoh, sebuah mesin jet dapat menghasilkan 10.000 terabyte data dalam 30 menit dan lebih dari 25.000 penerbangan dilakukan setiap harinya. Meskipun tweet dibatasi dengan 140 karakter, namun Twitter menghasilkan data lebih dari 8 terabyte setiap harinya. Berdasarkan riset perusahaan teknologi internasional data center atau EDC, data meningkat lebih dari 2 kali lipat setiap tahunnya. Jadi data yang tersedia bagi organisasi-organisasi meroket tajam. Organisasi bisnis tertarik pada data besar karena mereka dapat melihat pola yang lebih berbentuk dan anomali-anomali yang sangat menarik ketimbang data kecil, yang berpotensi memberikan wawasan baru tentang perilaku pelanggan, pola cuaca, aktivitas pasar saham, dan fenomena lainnya. Bagaimanapun, untuk memperoleh nilai bisnis dari data-data tersebut, organisasi memerlukan perangkat dan teknologi baru yang mampu mengelola data non-tradisional beserta data perusahaan mereka. Berikutnya, kita akan membahas tentang infrastruktur intelijen bisnis. Seandainya kita ingin meringkas informasi penting mengenai kegiatan operasional, tren, dan perubahan terkini di seluruh organisasi, atau kita bekerja di sebuah perusahaan besar, data yang kita butuhkan mungkin terfragmentasi ke dalam sistem-sistem yang terpisah seperti penjualan, produksi, dan akuntansi, atau bahkan berasal dari sumber eksternal seperti demografis dan data pesaing. Semakin kita membutuhkan data berkapasitas besar, infrastruktur dari intelijen bisnis terkini memiliki rangkaian perangkat untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari berbagai jenis data yang berbeda pada organisasi bisnis masa kini, termasuk data berkapasitas besar yang semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Kemampuan-kemampuan ini meliputi data warehouse, data mart, head of, in-memory, computing, serta platform analitis. Nah, kita akan membahas yang pertama tentang data warehouse dan data mart.
Perangkat tradisional untuk menganalisis data perusahaan sampai dengan 30 tahun yang lalu adalah data warehouse. Data warehouse adalah data yang menyimpan data historis dan data terkini yang berpengaruh bagi kepentingan pengambilan keputusan di seluruh perusahaan. Data tersebut ditujukan bagi banyak sistem operasional, transaksi-transaksi penting seperti sistem penjualan, data pelanggan, manufaktur, termasuk data dari transaksi web. Data warehouse menghasilkan data historis dan data terkini dari berbagai sistem operasi pada organisasi. Data ini dikombinasikan dengan data sumber eksternal, serta mengkoreksi data yang tidak akurat dan kurang lengkap, sekaligus memperbaiki susunan data bagi kepentingan pelaporan dan analisa data bagi pihak manajemen sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse. Nah, data warehouse menjamin ketersediaan data bagi siapapun untuk diakses saat dibutuhkan, namun tidak dapat diubah. Sistem data warehouse juga menyediakan serangkaian perangkat untuk mencari keterangan baik secara khusus maupun secara terstandarisasi, beserta pelaporan dengan fasilitas tampilan grafis. Nah, perusahaan-perusahaan sering membangun data warehouse bagi perusahaannya, di mana sebuah pusat data warehouse melayani seluruh divisi dan bagian dari organisasi. Atau mereka menciptakan data warehouse yang berukuran lebih kecil dan terdesentralisasi atau tersebar yang disebut dengan data mart. Nah, data mart adalah bagian dari data warehouse yang diringkas atau dikhususkan untuk penanganan jenis-jenis data tertentu pada database yang terpisah untuk kelompok pengguna yang telah ditentukan. Sebagai contoh, perusahaan bisa saja mengembangkan data mart bagi divisi penjualan dan pemasaran untuk mengurusi informasi pelanggan. Perusahaan penjual buku Barnes & Noble biasanya menggunakan serangkaian data mart untuk data yang dihasilkan oleh titik penjualan gerainya pada toko-toko retailnya, toko retail yang terdapat di kampus, dan yang terakhir untuk penjualan secara online. Nah, berikutnya adalah Hadoop. Produk DBMS relasional dan data warehouse tidak sesuai untuk mengorganisasikan dan menganalisis data berkapasitas besar atau data yang tidak dapat dengan mudah dibentuk ke dalam format kolom dan baris yang digunakan dalam model datanya. Untuk menangani data berkapasitas besar yang semi terstruktur ataupun tidak sama sekali, perusahaan menggunakan Hadoop. Hadoop adalah kerangka kerja open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation yang memungkinkan pendistribusian proses data berkapasitas besar secara paralel pada komputer-komputer berbiaya terjangkau. Hadoop memecah masalah data besar sehingga menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian mendistribusikannya ke ribuan titik pemrosesan komputer dengan berbiaya terjangkau, lalu mengkombinasikan hasilnya menjadi rangkaian data yang lebih kecil untuk mempermudah proses analisis. Kita tidak bisa menggunakan Hadoop untuk menemukan penawaran tiket penerbangan terbaik di internet, mencari alamat sebuah restoran, melakukan pencarian pada Google, atau terhubung dengan teman baik kita di Facebook, atau nanti teman baik kita di mymasjid.id. Nah, Hadoop terdiri atas beberapa layanan pokok, yaitu Hadoop Distributed File System atau HDFS untuk penyimpanan file data dan MapReduce untuk pemrosesan data paralel dengan penampilan grafis tinggi. HDFS menghubungkan secara bersama-sama file-file sistem pada sejumlah titik dalam sebuah cluster Hadoop untuk kemudian diubah menjadi file sistem tunggal berkapasitas besar atau berukuran besar. MapReduce buatan Hadoop terinspirasi oleh MapReduce buatan Google dalam memecah rangkaian pemrosesan data berukuran besar dan menyebarkan pekerjaan-pekerjaan tersebut ke beberapa titik dalam sebuah cluster. HBase atau HBase, database non-relasional buatan Hadoop, menyediakan akses cepat ke data yang tersimpan pada HDFS dan platform transaksional untuk mengoperasionalkan aplikasi-aplikasi real-time berskala tinggi. Hadoop dapat menangani jenis data apapun dengan kapasitas besar, termasuk data transaksi terstruktur, data dengan terstruktur yang agak longgar seperti masukan dari Facebook dan Twitter, data-data yang kompleks seperti log file pada server web, data audio dan video yang tidak terstruktur. Hadoop beroperasi pada klaster server yang tidak mahal, serta prosesornya dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai kebutuhan.
Nah, perusahaan menggunakan head-off untuk menganalisis data dengan volume yang sangat besar, serta memfragmentasi area untuk data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur sebelum disimpan ke dalam data warehouse. Facebook menyimpan banyak sekali datanya dalam klaster head-off-nya yang sangat besar, yang diperkirakan dapat menahan 100 petabyte, sekitar 10.000 kali lebih besar atau lebih banyak informasi daripada perpustakaan Kongres. Yahoo menggunakan head-off untuk menelusuri perilaku dari pengguna sehingga dapat memodifikasi tampilan laman pembukaan untuk menyesuaikan dengan kepentingan mereka. Perusahaan mencari Life Science Next Bio menggunakan head-off dan HBase untuk memperoleh data bagi perusahaan farmasi yang melaksanakan penelitian genomik. Para vendor database terkemuka seperti IBM, Hewlett Packard, Oracle, Microsoft memiliki distribusi software head-off-nya sendiri. Para vendor lainnya menawarkan perangkat untuk memindahkan data ke dalam dan keluar dari head-off untuk menganalisis data di dalam head-off. Berikutnya adalah komputasi dalam memori. Nah, cara lain untuk memfasilitasi analisis data yang besar adalah dengan menggunakan komputasi dalam memori atau in-memory computing, yang sangat mengandalkan pada memori utama dari komputer atau computer main memory atau RAM. Untuk data penyimpanan, DBMS yang konvensional menggunakan sistem penyimpanan disk. Para pengguna akan mengakses data yang disimpan dalam memori sistem utama. Dengan demikian dapat menghilangkan kemacetan dari mengambil dan membaca data dalam suatu database tradisional. Berdasarkan pada disk, secara dramatis akan mempersingkat waktu tunggu atas permintaan. Pada pemrosesan dalam memori akan memungkinkan bagi serangkaian data yang sangat besar, sebesar ukuran data mart atau data warehouse yang kecil. Untuk meletakkan seluruhnya dalam memori, perhitungan bisnis yang rumit yang biasanya memerlukan waktu berjam-jam atau berhari-hari akan diselesaikan dalam hitungan detik. Dan ini bahkan dapat diselesaikan dengan menggunakan perangkat genggam. Nah, sebelumnya kita telah menggambarkan beberapa kemajuan dalam teknologi perangkat keras atau hardware komputer modern yang memungkinkan pemrosesan dalam memori, seperti misalnya prosesor luar biasa yang berkecepatan tinggi, pemrosesan multicore, dan akan menurunkan harga dari memori komputer. Teknologi-teknologi ini dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan dari memori dan mempercepat kinerja pemrosesan. Sementara itu juga dapat menurunkan biaya. Produk-produk komersial terkemuka bagi komputasi dalam memori meliputi High Performance Analysis Appliance atau HANA dari SAP dan Oracle Exalytic, masing-masing menyediakan serangkaian komponen perangkat lunak yang terintegrasi, meliputi software database dalam memori dan perangkat lunak analitis yang terspesialisasi yang menjalankan perangkat keras untuk pekerjaan komputasi dalam memori. Centrica, utilitas gas dan listrik memanfaatkan HANA untuk merekam dengan cepat dan menganalisis jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan oleh alat pengukur yang andal. Perusahaan dapat menganalisis pemakaian setiap 15 menit, memberikan gambaran dari pemakaian yang lebih jelas oleh rumah tangga, ukuran rumah, tipe bisnis yang dilayani, dan tipe gedung. HANA juga membantu Centrica untuk menentukan kepada para pelanggannya dan menunjukkan kepada para pelanggannya pola pemakaian energi mereka secara real time dengan menggunakan perangkat online dan mobile. Berikutnya kita akan bahas tentang platform analitis. Nah, para vendor database komersial telah mengembangkan platform analitis atau analitik platform berkecepatan tinggi yang berspesialisasi dengan menggunakan baik teknologi terkait maupun yang tidak terkait yang dioptimalkan untuk menganalisis kumpulan data yang besar. Platform analitis ini seperti misalnya IBM Netezza, Oracle Exadata, menampilkan sistem perangkat keras dan perangkat lunak atau hardware dan software yang telah dikonfigurasi sebelumnya, yang secara spesifik dirancang untuk pemrosesan permintaan dan analitis. Sebagai contoh, IBM Netezza menampilkan database yang terintegrasi secara ketat, server dengan komponen-komponen penyimpanan yang menangani pertanyaan analitik yang rumit 10 hingga 100 kali lebih cepat daripada sistem tradisional. Nah, platform analitis juga memasukkan sistem dalam memori dan NoSQL.
sistem manajemen database non-relasional. Nah, di sini kita akan membahas tentang komponen-komponen dari data warehouse. Ya, kita mengilustrasikan infrastruktur intelijen. Kita kecilkan dulu ininya biar terlihat. Oke, sudah terlihat ya. Ini infrastruktur, kita mengilustrasikan infrastruktur intelijen bisnis kontemporer dengan menggunakan teknologi yang baru saja kita gambarkan. Data saat ini dan data historis akan diekstrak dari sistem operasional yang banyak seiring dengan data web, data yang dihasilkan oleh mesin, data audiovisual yang tidak terstruktur, dan data dari sumber-sumber eksternal yang telah direstrukturisasi dan diorganisasikan ulang untuk pelaporan dan analisa. Cluster head-off melakukan proses data yang besar sebelumnya untuk digunakan dalam data warehouse, data mart, platform analytics, atau untuk permintaan langsung oleh para pengguna. Power output meliputi laporan, dashboard yang sama halnya dengan hasil query. Nah, nanti kita akan bahas di bab 12 yang akan membahas mengenai berbagai macam tipe dari pengguna BI dan pelaporan BI dengan perincian yang lebih lengkap. Nah, sebelumnya kita akan lihat di sini. Di sini adalah para pengguna kausal. Di sini ada query, ada laporan, ada dashboard. Nah, ini adalah end user pengguna. Ini adalah power user. Ada query, laporan, OLAP, ada data mining. Ini user. Nah, kita back dulu ke data di sini nih. Data operasional, data historis, data mesin, data web data, data audio video, data eksternal. Ini akan tergabung pada cluster head-off yang ini. Pada cluster head-off yang terdesentralisasi pada PC-PC yang kecil, sehingga menurunkan biaya pengolahannya karena terdesentralisasi pada cluster head-off. Nah, ada juga data operasional yang diekstrak dan ditransform serta di-load ke data warehouse secara langsung. Nah, begitu juga ada data operasional, data history, data mesin, web data, audiovisual, dan eksternal data yang telah dikelola terdesentralisasi melalui head-off cluster, itu masuk ke data warehouse. Nah, dari data warehouse itu bisa langsung diakses ke data mart, dan casual user bisa mengakses dari data mart serta dari data warehouse. Nah, begitu juga untuk power user juga dapat langsung mengakses data warehouse yang diolah langsung dari data operasional berdasarkan ekstrak, transform, dan load, serta hasil pengolahan data operasional, histori, mesin, web, audiovisual, dan eksternal data yang telah diolah secara terdesentralisasi melalui cluster head-off dan diolah kembali melalui data warehouse, kemudian diakses oleh power user. Dan power user juga bisa mengakses langsung pada head-off cluster. Serta di sini head-off cluster juga memberikan analisa platform data yang besar untuk dijadikan analisa platform dengan kecepatan tinggi yang dapat diakses oleh power user. Nah, suatu infrastruktur intelijen bisnis kontemporer menampilkan kapabilitas dan perangkat unik untuk mengelola dan menganalisis kuantitas tipe data yang besar dan berbeda-beda dari berbagai sumber query yang mudah untuk digunakan dari perangkat pelaporan bagi para pengguna bisnis kausal dan serangkaian perangkat analisis yang lebih canggih bagi para pengguna power di sini. Oke. Berikutnya adalah perangkat analisis di sini. Ketika data telah direkam dan diorganisasikan dengan menggunakan teknologi intelijen bisnis yang baru saja telah kita bahas, mereka tersedia bagi analisa data lebih lanjut untuk menggunakan perangkat lunak atau software untuk mengquery dan melaporkan database. Analisis data multidimensional atau Online Analytical Processing atau OLAP dan data mining pada bagian ini akan memperkenalkan kepada kita alat bantu tersebut dengan lebih terperinci. Kita akan membahasnya pada bab 12. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang OLAP nih, pemrosesan analitik online.
Seandainya perusahaan kita menjual 4 produk yang berbeda, mur, baut, cincin penutup, dan sekrup di kawasan timur, barat, dan pusat. Jika kita ingin mengajukan suatu pertanyaan yang cukup jelas, seperti berapa banyak cincin penutup yang terjual selama kuartal sebelumnya, kita akan lebih mudah untuk menemukan jawaban dengan mengquery database penjualan. Namun, bagaimana kita ingin mengetahui berapa banyak yang terjual dalam tiap-tiap wilayah penjualan dan membandingkan hasil yang sebenarnya dengan penjualan yang diproyeksikan? Nah, untuk memperoleh jawaban tersebut, maka kita akan memerlukan pemrosesan analitis online atau Online Analytical Processing atau OLAP. Mendukung analisa data yang multidimensional yang memungkinkan bagi para pengguna untuk melihat data yang sama dengan cara-cara yang berbeda dengan menggunakan banyak dimensi. Nih, seperti ini. Model dimensionalnya. Nih. Masing-masing aspek dari informasi meliputi produk, penetapan harga, biaya, wilayah, atau periode waktu mewakili dimensi yang berbeda, sehingga seorang manajer produk akan menggunakan alat bantu analisis data multidimensional untuk mempelajari berapa banyak cincin penutup yang terjual di wilayah timur pada bulan April, bagaimana angka tersebut dibandingkan dengan bulan Maret atau bulan Februari, serta bagaimana bila dibandingkan dengan peramalan penjualan. OLAP memungkinkan bagi para pengguna untuk memperoleh jawaban-jawaban secara online atas pertanyaan-pertanyaan khusus. Misalnya, hal tersebut dalam jumlah waktu yang cukup cepat, bahkan ketika data disimpan dalam database yang sangat besar, seperti angka penjualan selama beberapa tahun. Nah, gambar ini, yang ini, memperlihatkan suatu model multidimensional yang dapat diciptakan untuk mewakili produk, wilayah, penjualan, aktual, ini, barat, timur, tengah, ya kan? Suatu matriks mengenai penjualan secara aktual dapat ditumpuk pada bagian atas, di sini, matrik-matriknya. Penjual yang diproyeksikan untuk membentuk sebuah kubus dengan 6 sisi. Jika Anda memutar kubus 90 derajat satu arah, maka sisi yang ditunjukkan akan menjadi produk versus penjualan aktual dengan penjualan yang diproyeksikan. Jika kita memutar kubus 90 derajat, maka Anda akan melihat wilayah versus penjualan aktual dengan penjualan yang diproyeksikan. Jika Anda memutar 180 derajat dari sudut pandang awal, maka akan melihat penjualan yang diproyeksikan dengan produk versus wilayah. Kubus-kubus dapat diulang di dalam kubus untuk membangun sudut pandang yang rumit atas data. Perusahaan akan menggunakan database multidimensional yang terspesialisasi lainnya atau sebuah alat bantu yang dapat menciptakan sudut pandang multidimensional atas data dalam database relasional. Seperti ini. Timur, barat, tengah, ini dalam matrik-matrik seperti ini. Ini aktual, ini projected. Nah, tampilan ini menunjukkan produk versus wilayah. Jika kita memutar kubus 90 derajat, permukaannya akan menunjukkan produk versus proyek penjualan dan penjualan aktual. Jika Anda memutarnya kembali 90 derajat, maka Anda akan melihat wilayah proyek versus proyeksi penjualan dan penjualan aktualnya serta tampilan-tampilan yang memungkinkannya. Berikutnya kita akan membahas tentang data mining. Data mining atau data tradisional akan melakukan query pada jawaban atas pertanyaan. Misalnya, berapa banyak unit dari produk nomor 403 yang dikirimkan pada Februari 2013. OLAP atau analisis multidimensional yang mendukung banyak permintaan atas informasi yang lebih rumit. Misalnya, bandingkan antara penjualan atas produk nomor 403 terkait dengan rencana secara kuartalan dan penjualan di wilayah penjualan selama 2 tahun sebelumnya. Dengan OLAP dan analisa data yang berorientasi pada query, maka para pengguna harus memiliki suatu gagasan yang baik mengenai informasi mana yang sedang mereka amati. Nah, data mining lebih terdorong pada
Data mining memberikan wawasan pada korporat. Data yang tidak dapat diperoleh dengan OLAP dengan menemukan pola-pola yang tersembunyi serta hubungan dalam database yang besar dan aturan menarik. Kesimpulan dari mereka untuk memprediksi perilaku pada masa yang akan datang. Pola-pola dan aturan-aturan yang digunakan untuk membimbing dalam pengambilan keputusan dan peramalan dampak dari keputusan-keputusan tersebut. Tipe dari informasi dapat diperoleh dari data mining meliputi asosiasi, urutan, klasifikasi, klaster, dan peramalan. Asosiasi merupakan kejadian yang dikaitkan dengan suatu peristiwa tunggal. Sebagai contoh, penelitian mengenai pola pembelian di supermarket akan mengungkapkan bahwa ketika keripik jagung dibeli, maka minuman cola akan dibeli sebanyak 65%. Tetapi ketika terdapat promosi, maka cola yang dibeli meningkat menjadi 85%. Nah, informasi ini dapat membantu para manajer untuk mengambil keputusan yang lebih baik karena mereka telah mempelajari manfaat dari suatu promosi. Dalam sekuen, maka peristiwa-peristiwa yang akan dikaitkan berdasarkan waktu, kita dapat menemukan contohnya. Jika sebuah rumah dibeli, terdapat 65% kemungkinan sebuah kulkas baru akan dibeli juga dalam 2 minggu. Dan 45% kemungkinan sebuah oven akan dibeli dalam waktu sebulan setelah rumah itu dibeli. Nah, berikutnya adalah tipe klasifikasi. Klasifikasi membahas pola-pola yang menggambarkan kelompok yang mana suatu barang yang akan dimiliki dengan memeriksa barang yang ada, yang telah diklasifikasikan, dan dengan menarik kesimpulan dari serangkaian aturan. Sebagai contoh, bisnis seperti misalnya kartu kredit atau perusahaan telepon akan khawatir kehilangan para pelanggannya yang loyal. Nah, klasifikasi dapat membantu untuk menemukan ciri-ciri dari para pelanggan yang memiliki kecenderungan untuk berhenti dan dapat menyediakan suatu model untuk membantu para manajer dalam memprediksikan siapa para pelanggan tersebut sehingga para manajer dapat merancang kampanye-kampanye khusus untuk mempertahankan pelanggannya. Berikutnya, tipe informasi berikutnya adalah pengklasteran atau clustering. Nah, pengklasteran bekerja dengan cara yang sama seperti klasifikasi ketika tidak ada kelompok yang masih belum atau ketika tidak ada kelompok yang masih belum didefinisikan. Alat bantu data mining dapat menemukan pengelompokan yang berbeda di dalam data, seperti misalnya menemukan daya tarik kelompok atas kartu bank atau membagi suatu database ke dalam kelompok-kelompok dari para pelanggan yang didasarkan pada demografis dan tipe dari investasi pribadi. Nah, berikutnya, meskipun penerapan tersebut melibatkan prediksi, tetapi peramalan menggunakan prediksi dalam cara yang berbeda. Peramalan menggunakan serangkaian nilai yang ada untuk meramalkan berapa besar dari nilai lainnya. Kita ambil contoh, peramalan akan menemukan pola-pola dalam data untuk membantu para manajer dalam mengestimasi nilai masa mendatang dari variabel-variabel yang terus-menerus, seperti angka penjualan. Nah, sistem tersebut menjalankan analisa tingkat tinggi atas pola atau kecenderungan, tetapi mereka juga dapat menelusuri untuk menyediakan lebih terperinci ketika diperlukan. Terdapat aplikasi data mining bagi seluruh area fungsional dalam bisnis dan bagi pemerintah serta pekerja ilmiah. Salah satu penggunaan yang terkenal atas data mining adalah menyediakan analisis pola dalam data pelanggan yang terperinci bagi kampanye pemasaran one-to-one atau untuk mengidentifikasi para pelanggan yang menguntungkan. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan text mining yang ini. Salah.
Namun, data yang tidak terstruktur, yang sebagian besar dalam bentuk file teks, diyakini akan bertanggung jawab atas lebih dari 80% dari informasi organisasional yang bermanfaat dan merupakan salah satu sumber utama data besar yang diinginkan oleh analis perusahaan. Email, memo, transkrip, pusat pemanggilan, tanggapan-tanggapan atas email, kasus legal, deskripsi, paten, dan laporan layanan yang semuanya bernilai untuk menemukan pola dan kecenderungan yang akan membantu para karyawan dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Perangkat text mining, penelusuran teks sekarang masih tersedia untuk membantu bisnis dalam menganalisa data tersebut. Alat-alat bantu ini dapat mengekstrak elemen-elemen kunci dari rangkaian data yang besar yang tidak terstruktur, menemukan pola dan hubungan, serta meringkas informasi. Nah, bisnis dapat beralih kepada text mining untuk menganalisa transkrip dari panggilan kepada pusat layanan pelanggan untuk mengidentifikasi layanan utama dan menyelesaikan masalah atau untuk mengukur pendapat pelanggan mengenai perusahaan mereka. Perangkat lunak analisa sentimen atau sentiment analysis dapat melakukan penelusuran atas komentar teks dalam pesan, email, blog, dan percakapan dalam media sosial, dan bentuk survei untuk mendeteksi opini yang menyenangkan dan opini yang tidak menyenangkan mengenai topik bahasan tertentu. Nah, kita ambil contoh adalah pialang diskon Charles Schwab menggunakan perangkat lunak Intensity Analysis untuk menganalisa ratusan ribu interaksi pelanggannya tiap bulan. Software ini dapat menganalisa catatan, email, tanggapan survei, diskusi online dari layanan pelanggan Schwab untuk menemukan tanda-tanda ketidakpuasan yang menyebabkan pelanggan berhenti menggunakan jasa dari perusahaan. Intensity dapat secara otomatis mengidentifikasi berbagai macam suara yang digunakan oleh pelanggan untuk mengekspresi umpan balik mereka, seperti suara yang positif, negatif, atau sesuai dengan kondisi, untuk menunjukkan dengan tepat keinginan dari seseorang untuk membeli, berhenti membeli, atau reaksi terhadap suatu produk tertentu atau pesan yang disampaikan melalui pemasaran. Nah, Schwab menggunakan informasi ini untuk mengambil tindakan korektif, seperti meningkatkan komunikasi pialang secara langsung dengan pelanggan dan mencoba untuk memecahkan permasalahan dengan segera yang membuat pelanggan tidak puas. Nah, web mining atau penelusuran web akan mencari pola dalam data melalui penelusuran konten, penelusuran berstruktur, dan penelusuran penggunaan. Penelusuran konten dari web merupakan suatu proses untuk mengekstrak pengetahuan dari konten dalam laman web, meliputi teks, gambar, audio, dan data tertentu. Sebagai contoh, tautan yang menunjuk pada suatu dokumen mengindikasikan popularitas dari dokumen tersebut. Sementara itu, tautan keluar dari suatu dokumen mengindikasikan pengayaan atau mungkin variasi dari topik yang tercakup dalam dokumen. Nah, penelusuran penggunaan web menelaah data interaksi pengguna yang tercatat oleh server web kapanpun permintaan dari sumber daya situs web tersebut diterima. Nah, catatan penggunaan data mengenai perilaku pengguna ketika pengguna menelusuri atau membuat transaksi pada situs web dan mengumpulkan data dalam server log dengan menganalisa data tersebut dapat membantu perusahaan dalam menentukan nilai dari pelanggan tertentu, melintasi strategi pemasaran seluruh produk, keefektifan dari kampanye promosi. Nah, berikutnya adalah database dan web. Pernahkah kita mencoba menggunakan web untuk menempatkan pesanan atau melihat katalog produk? Jika pernah, kita mungkin menggunakan situs web yang ditautkan dengan database internal incorporate. Nah, saat ini banyak perusahaan yang menggunakan web untuk membuat beberapa informasi dalam database internal mereka disediakan bagi pelanggan dan rekan bisnisnya. Nah, kita ambil contoh di sini nih, menghubungkan database internal dan internal pada web. Misalnya seorang pelanggan dengan browser web ingin mencari database peritel secara online untuk menginformasi penetapan gambar. Nah, ilustrasi gambar 614 mengilustrasikan bagaimana pelanggan mengakses database internal
dari peritel tersebut melalui web. Pengguna mengakses situs web yang ini, client with web browser, melalui internet nih, dengan menggunakan perangkat software browser web pada PC kliennya yang sini. Software browser web akan meminta data dari database organisasi, ini web server, dengan menggunakan perintah HTML untuk berkomunikasi dengan server web, aplikasi server, dan meminta ke database server. Nah, karena banyaknya database backend tidak dapat menerjemahkan perintah tertulis HTML, maka server web, ini server web, mengirimkan perintah data kepada software untuk menerjemahkan perintah HTML menjadi SQL, sehingga perintah dapat diproses dengan DBMS yang bekerja sama dengan database tersebut. Dalam lingkungan klien atau server, DBMS disimpan pada komputer khusus yang disebut dengan server database. Database server di sini. Nah, middleware DBMS menerima permintaan SQL dan menyediakan data yang diperlukan. Middleware akan memindahkan informasi dari database internal organisasi kepada server web. Melalui ini disebut dengan middleware, akan memindahkan ke web server untuk dikirimkan dalam bentuk halaman web kepada pengguna ke sini. Nah, gambar ini memperlihatkan bahwa middleware akan bekerja di antara web server web yang ini middleware dengan DBMS, ini DBMS. Dapat berupa server aplikasi yang bekerja pada komputer khusus itu sendiri. Yang ini nanti kita bahas aplikasi server. Software server aplikasi menangani semua operasional aplikasi meliputi pemrosesan, transaksi, akses data antara komputer berbasis browser dengan aplikasi bisnis atau database backend perusahaan. Server aplikasi mengambil permintaan dari server web, menjalankan logika bisnis untuk memproses transaksi berdasarkan permintaan-permintaan tersebut, dan menyediakan konektivitas kepada sistem atau database backend organisasi. Nah, alternatif lainnya adalah untuk menangani operasional tersebut dapat berupa suatu program khusus atau script CGL, script CGI. Di sini kita menggunakan script CGI. Script CGI merupakan suatu program yang ringkas dengan menggunakan Specified Common Gateway Interface atau CGI. Terdapat jumlah keuntungan dengan menggunakan web untuk mengakses database internal organisasi. Pertama, perangkat lunak atau software browser jauh lebih mudah untuk digunakan daripada perangkat query yang dimiliki. Kedua, tampilan web membutuhkan sedikit perubahan atau tidak sama sekali terhadap database internal. Dibutuhkan biaya yang lebih murah atau lebih rendah untuk menambahkan antarmuka web atau interface di depan sistem yang diwariskan daripada merancang kembali dan membangun kembali sistem untuk meningkatkan akses pengguna. Nah, mengakses database korporat melalui web menciptakan efisiensi, peluang, dan model bisnis yang baru. Kita lihat thomasnet.com menyediakan direktori online yang terkini dan lebih dari 650.000 pemasok produk industri seperti bahan kimia, logam, plastik, karet, dan peralatan otomotif. Sebelumnya disebut Thomas Register, perusahaan yang digunakan untuk mengirimkan katalog kertas yang berukuran sangat besar dan berisi informasi-informasi tersebut. Sekarang dia menyediakan informasi ini kepada pengguna secara online melalui situs webnya dan telah menjadi perusahaan yang semakin kecil dan lebih ramping. Baik, demikian materi ke 6.3, memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.